Oke, jadi sebelumnya kita kan sempat belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian ya, atau bahasa Inggrisnya itu addition, subtraction, multiplication dan division. Nah, di sini kita belajar kita sebutnya ini metode operasi, tapi sebenarnya ini lebih ke metode operasi yang untuk memudahkan kita melakukan operasi-operasi tersebut di atas kertas ya. Kalaupun sekarang sih dengan ada kalkulator dan komputer sebenarnya teman-teman nggak perlu lagi di dunia nyata untuk melakukan ini di atas kertas gitu ya. Tapi ini adalah cara untuk melakukannya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kita ketemu dengan angka yang besar gitu kan ya, penjumlahan pengurangan dengan angka-angka yang besar. Jadi kita suka bilang ini on paper ya. Jadi kita tidak menggunakan alat bantu dan sangat berguna untuk kita berhadapan dengan untuk operasi bilangan besar ya. Nah, sebenarnya saya sebelumnya udah sempet ada contoh-contohnya juga ya. Jadi katakan sekarang ini untuk yang pertama ini yang terkait dengan penjumlahan ya, atau addition ya. Jadi gimana caranya? Katakan kita punya angka 1273 tambah 151 gitu ya. Nah, ini kita bisa buat mereka dari atas ke bawah dengan angka yang paling besar duluan digitnya. Jadi kemudian kita buat bentuknya menjadi seperti ini. Tambah 151. Nah, perhatikan di sini ini kita sejajarkan mereka. Jadi yang ini kan yang satuan, yang ini yang puluhan, yang ini ratusan. Ya, jadi yang ratusan dengan ratusan, yang puluhan dengan puluhan, yang satuan dengan satuan. Baru kita tambahkan satu-satu dari lakukan penjumlahan dari belakang ke depan. Maksudnya 3 tambah 1 jalan duluan, 3 tambah 1 itu 4 ya kan. 7 tambah 5 kan 12 ya. Berarti nanti kita tulisnya gini, yang kita tulis cuma angka terakhirnya dulu, dari 12 itu kan angka terakhirnya 2, satunya itu kita taruh di sini, kita simpan di sini, kita bilang. Jadi nanti di sini selain 2 tambah 1 juga 1 di sini. Jadi 1 tambah 2 tambah 1 hasilnya 4. Dan ini kan 1 tambah 0 ya, jadi 1. Nah gitu. Jadi itu cara menjumlahan. Contoh sekali lagi, misalnya 568 tambah 73. Nah ini kan sesuatu yang kalau kita kerjakan langsung di kepala kayaknya ribet. Kalau di kertas kita bisa ya, 8 tambah 3 itu kan 11. Kita tulis angka terakhirnya dulu 1, 11 itu kan angka terakhirnya 1, tapi angka satunya kita simpen di sini. Sehingga nanti 6 tambah 1 ya, itu 7 tambah 7 14, 4, satunya kita simpan di sini jadi 6. Oke, jadi itu cara untuk melakukan penjumlahan gitu ya, dengan bilangan besar langsung. Nah, berikutnya kalau misalnya kita mau melakukan pengurangan atau subtraction ya. Misalnya 563 dikurangi 21. Nah, ini misalnya ini ya, 563 dikurang 21. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya jadi seperti ini, 563 dikurang 21, tapi bedanya bukan tanda plus, kita tanda minus, tanda strip. 3 dikurangi 1, 2 ya kan. 6 dikurangi 2, 4. 5 dikurangi 0, 5. Jadi ini hasil 542. Gimana kalau misalnya 751 dikurangi 98? Ya. Nah, ini kan 1 dikurangi 8 kan kalah dia ya. Jadi dia minjem dari depan dulu. Dia minjem dari depan 1. Ini jadi 11. Ya, jadi ini minjem 1. Ini jadi 4. Karena dipinjam 1 nih. Jadi dia pinjam 1 ke sini. Ini jadi 11 dikurangi 8. Ini jadi 4, ini jadi 4, ini jadi 11. 11 kurangi 8, 3.
4 dikurangi 9, 4-nya kan kalah nih. Ini minjem lagi 1 dari sini. Jadi ini jadi 14, ini jadi 6. 14 dikurangin 9, 5. Nih 6-nya udah gitu. Jadi kita mirip. Jadi kita kalau tadi penjumlahan itu kayak kita ngasih ke depan. Kalau pengurangan begitu angkanya kurang, kita pinjem gitu ya dari depan. Jadi hasilnya 653. Kira-kira seperti itu. Coba lagi satu lagi. Ini nanti teman-teman latihan aja terus di rumah. Misalnya 232 dikurangi 70 gitu kan ya. 2 dikurangin 0 langsung aja 2. 3 dikurang 7 kan kalah nih. Nah dia minjem di depan jadi 13, sementara 2 nya tinggal 1. Jadi 13 dikurangin 7 itu adalah 6. Ini jadi tinggal 1, 162. Oke. Berikutnya adalah tentang perkalian. Ya. Kalau misalnya kita bilang perkalian di sini, maka kita buat misalnya 751 kali 12. Saya kayak gitu ya. Nah, mirip kita urutkan dari depan. Kemudian kita buat begini. Kali. Nah, perkalian ini memang agak sedikit tricky di sini. Ya. Karena kalau misalnya 751 kali 12, cara kita untuk melakukannya adalah kita akan kalikan tadi dari belakang ya. Tapi sekarang setiap angka akan mengalihkan semua angka di atasnya dulu. Nah, gitu. Jadi caranya tuh seperti ini. Kita mulai dengan angka 2 nih, angka 2 di sini ya. 2 kali 1 2. 2 kali 5 10 kan. Nah, kita tulis angka 0-nya aja dulu, habis itu kita simpen 1 ke depan. Gitu ya. Sehingga nanti kan 2 kali 7 itu 14 ya, tambah 1. Yang 1 ini kita simpan sebagai nambahin gitu. Karena kan tadi kan 2 kali 5 kan 10, kita tulis 0-nya aja dulu. Terus 1-nya itu kita simpan buat penambahan. 2 kali 7 14 tambahin 1 jadi 15. 1 5 0 2. Gitu ya. Jadi 2 kali 1 2, 2 kali 5 10, ini tulisnya 0, 1 di sini buat disimpan, 2 kali 3 14 15. Nah, kemudian ini kan baru angka yang 2 nih, sekarang angka yang 1. Cuma kita akan kalikan angka 1 dengan semua yang angka yang di atas. Cuma sekarang hasil perkaliannya ini maju 1 ke depan. Jadi kayak maju ke depan di sebelah sini. Ya, dia mulainya di sini nanti hasil perkaliannya. Jadi 1 kali 1 1. Ya, mulai bukan di belakang sini tapi sini. Kenapa? Karena kan bagaimanapun juga 2 ini kan satuan, 1 ini puluhan. Jadi sekarang kita seolah-olah mengalihkan mereka dengan puluhan dengan angka 10. Ya. Jadi makanya dia startnya dari sini, dari tengah sini. Jadi 1 kali 1 1. 1 kali 5 5, 1 kali 7 7. Nah, baru ini ditambahkan. Saya 2 1 0 1 9 gitu ya. 9 0 1 2. Gitu hasilnya kira-kira. Nah, oke, kita coba lanjut dulu ya untuk melihat misalnya 162 dikalikan dengan 143. Nah, ini kan gede nih, kayaknya nggak mungkin kalau kita lakukan langsung di kepala kita gitu kan. Better pakai kertas pembantu. Sama, kita mulai dari yang belakang dulu. Kan 3 kali 2 itu 6. 3 kali 6 kan 18. Kita cuma tulis angka terakhirnya doang, 8. Ini simpen 1 gitu ya. 3 kali 1 3 tambah 1 4. 4 8 6. Nah, ini baru yang 3, punya yang si 3 nih. Nah, biar ini kita hapus nih yang angka 1-nya ya. Kok gak bisa? Bentar. Oke. Nah, kemudian yang 4. Nah, berhubung 4 ini udah di puluhan, nanti kita akan start dari sini. 4 kali 2 kan 8. Nah, kita mulai dari sini nih. Jadi maju ke depan 1 kali. 4 kali 6 24. Tulis 4, simpen 2.
4 kali 1 4, tambah 2 6. Oke, jadi kita udah punya. Nah, terakhir adalah 162 1 yang di sini. Nah, 1 ini kan dia ratusan, jadi nanti dia mulainya di sebelah sini. Jadi 1 kali 2 2. 1 kali 6 6. 1 kali 1 1. Tinggal kita jumlahkan. Jadi di sini langsung turun 6 ya, 8 tambah 8 16, simpen 1, 4 tambah 4 8, tambah 2 10, tambah 1 11, 1 simpen 1, 6 tambah 6 12, tambah 1 13, 3 simpen 1 2. Ya, jadi inilah hasilnya 2 3 1 6 6. Oke, ya simple ya ini kalau perkalian. Nah, baru berikutnya kita akan masuk ke dalam pembagian. Yang di terakhir, pembagian. Nah, kalau pembagian memang ini caranya agak tricky karena kita akan menggunakan bentuk yang berbeda. Kalau kita bilang 753 katakan dibagi 6. Ya. Oh, tapi jangan deh. Ini nanti hasilnya desimal. Ntar kita pakai yang hasilnya nggak desimal dulu ya. Misalnya 426 dibagi 3. Oke. Nah, itu kita biasa tulisnya begini. 426. Kemudian ini nih kayak ada kayak ada atapnya gitu. Dibagi 3. Ya, jadi kalau ada bentuk yang seperti ini sama kita bilang 426 dibagi dengan 3 gitu ya. Nah, kalau pembagian itu kita kerjakan dari depan ke belakang. Ya kan, kerjakan dari depan ke belakang. Contohnya kayak gitu. Jadi misalnya di sini 4 dibagi dengan 3 gitu ya. Nah, kan 4 itu kalau misalnya kita bilang dia dibagi 3, 3 kali berapa sih untuk paling dekatan? 4 kali 1 kan, karena kalau 3 dikali 2 ini hasilnya udah 6. Jadi ini kita bilang kali 1. 3 kali 1 kan 3. Ya, ini paling dekat soalnya dengan 4. Kemudian langsung dikurangin. Dikurangin hasilnya adalah 1, 2, 6. Kemudian kita bilang lagi 3 itu kali berapa untuk menjadi yang 12. Jadi 2 angka. Tadi kan cuma 1 angka 4, ini sekarang 12. Nah, hasilnya adalah 3 kali 4. 3 kali 4 kan 12. Dikurangin lagi. Kemudian 6-nya turun. Jadi ini turun 1-1 nih mereka. 6-nya turun. Tinggal 3 kali 2. Hasilnya 6. Habis. Jadi hasilnya adalah 142. Di sini gitu ya. Nah, kita contoh misalnya gimana kalau perkaliannya itu bukan 3 tapi dikali 2 digit. Misalnya katakan 5.200. Jadi 214 dibagi dengan 22. Ingat bentuknya itu nanti kita buat di sini dengan 5.214. Oke. Nah, sama kita kerjakan satu persatu. Nah, ini kan karena ini udah 2 digit, jadi dia ngelawan, berarti dia melawan di 2 digit pertama. Ya. Langsung sini gitu. Itu aja sih bedanya. Kalau ini kan tadi 3, ini ngelawan 4 dulu. Nah, ini ngelawan yang pertama 2 digit pertama dulu. Jadi 22 itu kali berapa yang paling dekat ke 52 gitu kan. Kalau dia dikali 3 kan 66, itu udah kelebihan dari 52. Tapi kalau dia dikali 2 44.
Nah, berarti kita tulis dikali 2 aja. Ya kan? 44. Kita kurangin. Nah, ini kan 52 dikurangin 44 itu kan 12 kurang ini 2 pinjam 1 di sini ya. Jadi 12 dikurangin 4 itu 8. Ini karena udah dipinjam 1, 4 kurang 4 habis. Ini 8 kan. Nah, satunya turun. Jadi 81. Nah, kemudian 22 paling deket kali berapa? Yang paling deket ke 81. Kalau dia dikali 4 kan 88 tuh udah kelebihan, nggak boleh. Berarti dia kali 3. 22 kalau dikali 3 itu hasilnya 66. Nah, kita kurangin. 81 dikurangin 66, ini hasilnya adalah ini 11 kurangin 6, ini hasilnya itu adalah 5 ya. Ini jadi 7 kurang 6, jadi tinggal 1. Karena kan minjem 1. Oke, nah baru yang terakhir turun. Gitu. Nah, 22 kali berapa yang paling dekat ke 154? Nah, ternyata ada yang langsung emang 154 artinya itu 22 kali 7 ya. 22 kali 7 kan 22 kali 7 itu 154. 14 51 7 kali 2 14 154 ya. Nah, jadi ini tulisnya 7. Udah selesai 154. 0. Oke, sampai habis jadi ya. Jadi pembagian itu yang agak tricky. Jadi kita kerjakannya dari depan ke belakang. Sama juga nanti kalau misalnya ini ada 3 digit, berarti kita kerjakan 3 digit pertama langsung, terus baru itu mundur satu persatu. Selalu seperti itu. Nah, ini untuk pembagian. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana kalau seandainya kita berhadapan dengan angka desimal gitu kan ya, atau angka pecahan. Nah, kalau seandainya penjumlahan dan pengurangan untuk pecahan itu mudah ya. Jadi misalnya di sini penjumlahan desimal gitu ya. Jadi kita bicara 1.53 tambah 2.7. Nah, ini kayaknya saya sempat juga bicarakan kemarin di video yang desimal dan pecahan, bahwa kalau penjumlahan itu kita harus sejajarkan si desimalnya ya, jadi yang sininya. Yang sininya nih harus disejajarkan nih. Tuh. Ya. Jadi titiknya itu harus disejajarkan. Sehingga pada waktu kita menjumlahkan ini jadi 3 ini langsung turun karena ini nambah 0, nggak ada. 7 tambah 5 ini 12, 2 simpan 1, ini 4. Ya, hasilnya jadi 4,23. Sama halnya dengan pengurangan. Katakan kita punya ya angka yang sama aja ya. Dikurangin 2. Oh, nanti jadi negatif. Nah, saya nggak boleh yang gedean, jadi harus yang kecil aja. 2,53 dikurang 1,7. Kita tulis 2,53 dikurang 1,7. Ini kurang. 3 dikurang 0, 3. Ya kan? 5 dikurang 7, karena lebih kecil dia harus minjem dari depan. Ini jadi 15. 15 kurang 7 itu 8. 1 kurang 1, 0. Ya kan? Karena udah pinjem jadi tinggal 1. Jadi 0,83. Ya, jadi ini penjumlahan langsung dan pengurangan. Pengurangan desimal. Ya. Nah, gimana misalnya kita berhadapan dengan perkalian gitu ya. Jadi kalau perkalian kan di sini artinya kita perkaliannya itu adalah dengan desimal ya. Sebenarnya sih sama-sama aja ya. Cuma caranya itu memang untuk mempermudah, kita bisa bikin ada satu trik kali perkalian. Ini kalau perkalian desimal tuh ya. Jadi triknya gimana? Jadi misalnya gini. Misalnya kita punya desimalnya itu 2.91 kali dengan 3.2. Misalnya kayak gini. Nah, caranya adalah kita pertama-tama ini kita jadikan tidak desimal dulu. Gimana cara kita jadikan desimal? Ini kan desimal itu kan sama aja dengan kita bilang 0, ingat ya. 0
0,91 itu sama dengan 91 dibagi 100, ya kan? Artinya di sini kalau seandainya saya kalikan angka ini kali 100, saya dapat angka 291. Angka ini saya kali 10, saya dapat 32. Ya. Nah, ingat kan 100 kali 10 itu sama dengan 1000. Benar ya? Jadi berapapun angka yang dihasilkan di sini itu sama aja dengan angka yang dihasilkan di sini dibagi 1000, ya kan? Karena ini kita kali 1000. Gitu ya. Jadi misalnya katakan ini hasilnya adalah A dan di sini adalah hasilnya B. A adalah biar lebih gampang kita startnya dari si B dulu. B adalah A dikali 1000, gitu ya. Atau dengan kata lain, A adalah B dibagi 1000. Jadi caranya adalah gitu, kita buat dulu dia nggak desimal. Nah ini kan kita kerjakan dengan cara yang tadi, 291 kali 32 ya. 1 kali 2, 2 kali 9, 18, 8 times 1, 4, ini jadi 5, 3 kali 9, 27, ini simpen 2, 3 kali 2, 6, jadi 8, jadi 3 ya. Jadi kita jumlahkan, ini dapat 2, ini 11 simpen 1, 6, ini 13 simpen 1, 9, 9312. Oke. Nah, ini kan adalah hasil dimana yang si ini kita kali 1000 kan. Artinya nanti ini tinggal hasilnya 9312 kita bagi dengan 1000. Dimana kalau sesuatu kita bagi 1000 ini cukup pindah dari belakang 0, 1, 2, 3 gitu ya. 9.312. Nih, jadi perkalian dan pembagian dengan 1000 tuh seperti itu. Jadi tinggal nambahin 0 atau desimalnya jalan ke depan 3 kali. Berarti hasilnya 2.91 dikali 3.2 sama dengan 9.312. Gitu kira-kira ya. Nah ini juga sama juga nanti kalau ternyata mau diterapkan ke pembagian desimal ya. Berarti di situ pembagian desimal kita bikin dulu menjadi bilangan yang non desimal dua-duanya. Kita lakukan operasi pembagiannya, baru hasilnya nanti tinggal kita balikan lagi dengan cara kita bagi tadi ya. Seperti itu kira-kira. Nah, oke. Atau saya kasih contoh deh sekalian biar clear ya. Jadi contoh nih misalnya pembagian desimal ya nih. Jadi misalnya 52.14 dibagi 0.22 gitu kan. Nah ini dua-duanya kita kalikan 100. Nah hasilnya adalah 5214 dibagi dengan 22. Nah, tapi di sini memang ada sedikit perbedaan dengan perkalian ya, dengan perkalian dalam hal ini kalau misalnya kita membagi. Ingat kemarin saya sempat jelaskan bahwa kayak suatu bilangan pecahan 1 dibagi 2 misalnya itu kan sama aja dengan misalnya kita kalikan atas bawah dengan bilangan yang sama, itu hasilnya 2/4. Dan dia sama aja dengan kalau misalnya ini kita kalikan lagi dengan bilangan yang sama, ini hasilnya adalah 16. Bilangan yang sama ya, 3 sama 3 misalnya. Jadi 6/12 gitu. Jadi 1/2 sama dengan 2/4 sama 6/12, ini adalah bilangan yang sama.
Nah, artinya di sini kalau pakai contoh yang di sini 52.14. Ini kan bagi ini bisa kita ubah jadi per ini ya. 0.22. Karena ini bisa kita kalikan dengan angka yang sama. Nah, ini sama aja nih hasilnya. Ini itu merupakan angka yang sama. Sehingga hasil pembagian ini adalah hasil pembagian ini. Jadi tidak usah kita otak-atik lagi kayak tadi di perkalian gitu ya kan. Kalau perkalian kan beda. Perkalian itu kalau di perkalian tadi kita itu seperti seakan-akan untuk membuat angka ini kan kita kalikan dulu dengan 1000 gitu kan. Jadi ini nih angka ini kita buat 2,91 kali 3,2 kali 100 kali 10 ya. Dan ini nih adalah angka yang berbeda. Ya kan? Karena ini kita kalikan 1000 dari 2.91 kali 3.2 kali 1000 dengan 2.91 kali 3.2. Jadi ini ya dengan ini angka yang berbeda gitu ya. Karena ini dikali 1000. Bedanya berapa? Ya ini adalah perkalian 1000 dari yang ini. Tapi kalau di pembagian ya, selama pengalinya sama atas bawah, ini nih angka yang sama. Dua ini angka yang sama. Jadi makanya cukup lakukan aja operasi pembagiannya ini. Kan operasi pembagiannya ini adalah 4 dibagi dengan 22 ya. Jadi kita coba ini kita kalikan 22 kali 52 kita kalikan. Oh, tadi saya udah sempat ngerjain nih kayaknya. Nah ini ya 5214 bagi 2 hasilnya 237. Nah, pas nih kan angka yang sama. Berapa tadi? Hasilnya 237. Oke. Ini kan jadi terus dikerjakan 237 gitu ya. Nah, itu adalah hasil dari yang ini. Jadi 52.14 dibagi 0.22 hasilnya adalah 237, which is sama aja dengan tadi 14 dibagi sama aja dengan dalam bentuk yang udah ratusan ya, bagi ya, kayak saya bilang ini angka yang sama. Jadi memang triknya untuk pembagian itu adalah ya, kita sebisa mungkin membuat angka atas bawahnya itu menjadi tidak desimal lagi tapi dengan perkalian angka yang sama. Jadi contoh misalnya kita punya 22.37 dibagi 1.5. Ini kita tulis dulu jadi per gini ya. Nah, yang ini kan cukup dikali 10 untuk menjadi nggak desimal lagi, tapi ini harus dikali 100. Jadi biar angkanya sama, ini atas dikali 100, bawah dikali 100. Hasilnya adalah 2237 dibagi. Nah, ini karena dikali 100, ini kayak kalau aturan desimal kan gitu. Kalau 1-5 dikali 100, saya kayak ini pindah ke belakang 2 kali gitu ya. Jadi kayak 1-5 jadi 1-2. Nah, pada saat pindah ke 2 kita tambahin 0 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 150. Ya kan? Ini 150. Nah, sama di sini nih jadi hasilnya 150. Udah, ini tinggal dilanjutkan. 2237 dibagi 150. Hasilnya tinggal diisi ke sini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pembagian triknya seperti itu. Nanti gimana kalau misalnya kita ketemu 1.4 dibagi 2.77 ya sama ya. Jadi 1.4 dibagi 2.77 atas dikalikan 100, semuanya dikalikan 100. Sehingga dapatnya adalah 140 bagi 277. Gitu ya. Jadi ya di situ triknya untuk yang pembagian.
Nah, nanti teman-teman akan pelajarin satu hal yang menarik. Kan kita lihat ini nih pembaginya atas ini lebih kecil daripada ini loh. Gitu kan ya. Ini bentuknya seperti apa gitu kan ya. Ini kan udah bentuk pecahan sih sebenarnya. Nah, nanti sebenarnya ini tinggal kita ubah ke bentuk desimalnya seperti apa. Bentuk desimal itu kan adalah bagian bawahnya ini kita bikin kelipatan 10. Tapi kadang-kadang tidak semua angka bisa dibikin kelipatan 10. Ya kan? Sehingga mau nggak mau kita harus bagi aja untuk melihat bentuk desimalnya seperti apa. Nah, ini saya akan kasih contoh, tapi tidak akan saya selesaikan karena ada kalanya tuh kita ketemu angka yang panjang terus sampai belakang gitu ya. Tapi ini contoh di awal ya, karena kita belum sampai membahas bilangan rasional. Jadi 140 dibagi 277 misalnya kan gini kan, bagiannya kan ini. Nah, ini kita tulis seperti ini, 140 dibagi 277. Ini kan dari awal aja nih udah kalah gitu kan sama 277. Nah, jadi hasilnya ini gimana? Hasilnya adalah pertama kita langsung tulis desimal. Karena angka dia ini pasti hasilnya 0, gitu kan, tidak mungkin lebih besar dari 1. 0 titik maksudnya 0 point something. Dengan kita tulis 0 point something, ini tinggal jadi 1400. Ya, jadi ini kayak kita minjem 0 gitu ya, dengan 1400 baru ini kita bisa lakukan seperti tadi awal. 277 kali berapa sampai menjadi 1400 gitu ya. Seterusnya tinggal diikutin seperti biasa. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, udah sampai di sini dulu kira-kira untuk metode operasi. Kita akan lanjut nanti ke video berikutnya. Thank you.